Ini ya Ustadz, dalam meningkatkan keahlian jenjang SMP di Madrasah Quran by Learning Management System, bagaimana saja pengelolaan Learning Management System yang diterapkan dalam meningkatkan keahlian? Ya, ya kalau SMP udah mulai agak sedikit berpikir ya. Terus kemudian mereka juga sudah bisa diajak berdiskusi, sudah bisa diajak untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik gitu kan. Maka kita siapkan instrumennya. Instrumen yang pertama adalah kita sesama pengajar, para guru yang ada gitu kan, kita koordinasi gitu kan. Koordinasi target SMP ini apa. Mereka ini lagi apa ya, pengen menemukan identitas dirinya ya. Jadi kita sebagai pembimbing ataupun sebagai musyrif ataupun ustadz dan ustazahnya, kita sebagai partner yang menemukan identitasnya. Bahkan ketika selesai kegiatan mengajar itu kita nggak langsung bubar pulang jalan gitu kan. Kita ada sesi curhatan, sesi tanya-tanya, kemudian sesi aktivitas mereka apa aja gitu kan, hingga terpantau gitu kan. Memang harapan kita mereka bukan hanya dari sisi agamanya bagus, dan harapan kita akhlaknya pun juga bagus. Dan khuluqiyah akhlak itu berdasarkan juga dari yang ada di dalam diri, kemudian yang tampil yang ada di dalam luar, itu cara berpakaian, kemudian tutur katanya, kemudian keluar rumah memakai pakaian yang menutup aurat dan yang lainnya. Itu ada kewajiban individu, misalnya mereka mesti ya mendokumentasikan kegiatan mereka, misalnya sholat fardu, kemudian tilawah Quran, terus membantu orang tua, terus kemudian bentuk membantu orang tua banyak ya, bisa nyapu, bisa ngepel, dan bisa bersih-bersih atau menjagakan adik atau memaksa, itu didokumentasikan. Nah, sekali lagi biasanya kalau anak-anak itu lebih suka mereka tidak terlalu digurui ya. Udah dikasih kesempatan minggu ini yang mempresentasikan agenda seminggu sebelumnya atau seminggu yang kemarin itu siapa, dikasih jadwal, misalnya si A dan A, B dan C. Ya udah A dan B, C tampilin dokumentasi, foto-foto ataupun video, mereka jelaskan. Nah, baru nanti dimasukkan pembelajarannya yang tadi sudah disebutkan, ada hafalan, ada Al-Quran, terus kemudian karena SMP sudah ada masuk tausiah. Ya, kalau anak SD dikasih tausiah, Ustadz jangan lama-lama ya, udah banyak tuh, udah banyak alasannya tuh, udah gelisah-gelisah, handphone digoyang-goyangin, kan kita pusing jadi ngeliatnya. Semalam aja kasih ini alasannya bukan aska Ustadz, handphonenya, handphone bingung. Jadi kayak gitu ya. Kemudian untuk contoh storytelling mengenai madrasah Quran yang banyak menggunakan learning management system itu apa Ustaz? Online-nya. Ya, kita ada penilaian, nilai, tapi hasil gitu kan. Dari awal-awal nilainya itu kita nggak ada rapot, cuman kasih tahu Bu ini ada ulangan tertulis dan ini nilainya. Terus kemudian ada ulangan hafalan. Jadi kalau udah 30 juz tuh, udah juz 30 maksudnya udah selesai, itu ada tasmi. Kita dengarkan tasmi ya kan. Nah, terus kemudian kalau di online gimana yang udah selesai 30 ya kan. Yang juz 30 maksudnya, ya kita tasmi, dengarkan. Mereka baca, kita dengarkan. Nah, pengelolaannya adalah kita berikan sebagai reward tadi penilaian. Nah, penilaian ini bakal indikator ataupun parameter nilai mereka itu bagus atau tidak. Tapi sih orang tua dalam hal kondisi kayak begini ya, setahu saya gitu kan, ketika menjalankan learning ini mereka itu mengharapkan yang penting tuh anak itu ada aktivitasnya, karena memang sekolah yang harus sejadwal sampai sore jam 11 sudah selesai. Nah, bahkan dari jam 8 sampai jam 11 itu masih banyak
yang tidak efektif gitu kan. Selebihnya apa, kosong kan. Maka mereka dengan ngaji yang harusnya awal tawarnya cuma seminggu sekali Bu tahsinnya gitu kan, online-nya, tapi nggak minta jangan seminggu sekali Ustaz, kalau bisa seminggu 3 kali minimal. Orang tua yang lain bilang kalau seminggu sekali itu nggak cukup muatannya, ya maka kita adakan minimal 2 kali, seminggu 2 kali. Gitu dengan penilaian kali ya. Dengan penilaian nanti biasanya kalau bunda orang tuanya yang peduli, pasti yang nanya itu orang tuanya, bukan saya yang ngejelasin gitu kan. Saat gimana sih perkembangan anak ini gitu kan, saya jelasin baru tuh si A begini hafalannya udah bacaannya udah bagus, tinggal hafalannya yang ditingkatkan. Si B ini agak malu, agak ini gitu kan. Yang C ini subhanallah banyak kemajuannya dari mulai Iqra sampai dengan Al-Quran itu subhanallah tuh. Ada murid saya yang belajar sistem manajemen learning itu mulai dari Iqra terakhir awal Iqra sampai saat ini udah Al-Quran, udah lancar gitu kan. Berarti udah berjalan berapa lama tuh? 8 bulan gitu kan. 8 bulan dari Iqra sampai dengan Al-Quran udah lancar. Itu alhamdulillah saya merasakan ada kebahagiaan tersendiri, dan orang tuanya pun juga ada kebahagiaan. Tapi faktornya bukan dari saya aja, faktornya anaknya itu semangat. Anaknya semangat. Kemudian yang kedua, dan orang tuanya itu support menyiapkan waktu. Ya ini waktunya untuk baca Al-Quran, waktunya untuk belajar Al-Quran. Udah gak boleh ada yang lainnya. Kan dikasih kebebasan yang sudah baca Al-Quran itu untuk baca tilawah masing-masing. Jadi ketika hari ini surat An-Nisa misalnya ayat 10, kemudian ketemu lagi 3 hari selanjutnya harusnya kan nambah. Tapi mereka enggak, masih ayat 10 lagi gitu kan. Itu artinya Al-Quran enggak pernah disentuh, Al-Quran enggak pernah dibaca. Nah ini jadi penilaian kita juga nih, buat laporan ke orang tua bahwasanya anaknya tolong diliatin untuk baca Al-Quran dan lainnya. Gitu kali Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Tututwardani dan teman saya. Nama saya Nisrina Alifia Briliani. Di sini kami akan memberikan analisis terhadap hasil wawancara yang sudah kelompok kami lakukan di Yayasan Gerakan Berkah Raya atau Rumah Quran mengenai learning management system yang digunakan oleh yayasan tersebut. Jadi, Yayasan Gerakan Berkah Raya adalah rumah Quran yang bergerak di bidang lembaga pendidikan non-formal, di mana lembaga tersebut terpaksa melakukan learning management system di masa pandemi karena tuntutan dari orang tua untuk melakukan kegiatan secara online. Dan dari santrinya juga menginginkan untuk kegiatan belajar tetap dilaksanakan. Learning management system yang dilakukan selama pembelajaran di sana, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk metode penerapannya sendiri, dengan penggunaan aplikasi Zoom yang dilakukan di Yayasan Rumah Quran, dimulai dari pembuatan agenda jadwal meeting di aplikasi Zoom-nya, kemudian setelah membuat agenda dan sudah terjadwalkan, link dan kode yang sudah dibuat bisa langsung dibagikan kepada santri dan mereka harus login menggunakan kode yang sudah diberikan. Ketika santri telah memasukkan kode atau link untuk bergabung, maka santri harus menunggu host untuk menerima gabungan. Kemudian, dengan aplikasi Zoom ini juga terdapat kelebihannya. Yang pertama itu mengenai kapasitas ruang yang besar. Jadi akses kapasitas ruang yang diberikan oleh teknologi ini itu cukup besar. Tidak tanggung-tanggung, Zoom memberikan 1.000 akses bagi anggota dalam satu forum diskusi. Kemudian memberikan juga 10.000 anggota dalam satu forum siaran langsung. Hal ini cukup memudahkan bagi pengguna, khususnya sektor pendidikan, dalam melaksanakan diskusi jarak jauh. Untuk kelebihan yang kedua, itu terdapat fitur yang beraneka ragam. Jadi di dalam Zoom itu terdapat fitur-fitur akses seperti menghidupkan dan mematikan suara, serta gambar dan fitur kecantikan. Dan kelebihan yang ketiga adalah mengenai kualitas akses yang tinggi.
Yang dimaksud kualitas akses yang tinggi di sini ialah pada suara dan gambar yang tersedia oleh aplikasi Zoom tersebut. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nisrina Alifia Briliani. Kepada Nisrina saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Oktaviana. Di sini saya akan melanjutkan analisis dari wawancara Yayasan Rumah Quran yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Okta. Jadi kekurangan dari aplikasi Zoom ini pertama, kurang aman dikarenakan bocornya data-data pengguna ke publik. Kebocoran data yang terjadi bukan masalah yang kecil, di mana data yang rawan terkena peretasan dapat berujung pada data pribadi seseorang. Kekurangan yang kedua, Zoom dapat dengan mudah diakses oleh hacker dengan software tertentu. Dan yang ketiga, penggunaan kuota yang boros karena data akses Zoom yang begitu luas memungkinkan pemakaian data internet yang semakin besar. Dan cara mengatasinya, untuk akses yang dapat terkena rawan kebocoran data dapat ditanggulangi atau diatasi dengan tidak perlu mendaftar akun, cukup dengan bergabung pada ID meeting dan password dari diskusi tersebut. Selanjutnya, dalam penerapan LMS Madrasah Quran ini menggunakan tajwid dan explicit knowledge, di mana dalam tajwidnya anak-anak lebih suka mengeksplor dirinya untuk bercerita pengalaman mereka. Akan tetapi, LMS yang digunakan di Madrasah Quran di sini lebih dominan ke explicit knowledge karena penggunaan explicit itu dapat dilakukan dengan mengirimkan pembelajaran dalam bentuk video, gambar, dan untuk belajar tajwid sendiri telah disediakan buku tajwid. Jadi pada intinya penerapan di Yayasan Rumah Quran ini sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kendala-kendala yang dialami. Untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam LMS yang diberikan kepada santri sendiri juga sudah sangat berinovatif, sehingga dengan adanya hal ini dapat meningkatkan pengetahuan para santri. Baik, sekian hasil kesimpulan dari kelompok kami mengenai wawancara Yayasan Rumah Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.